Nah, jadi tadi karakternya mulai dari awal ya. Setelah dapat materinya, Anda baca punya Rizky Perdana, kemudian masukkan referensinya tadi. Nah, klik di sini, ya. Kan sudah dapat tadi ya, sudah saya download di sini tadi, sudah saya download. Ya. Nah, kemudian saya akan masukkan ke materi Anda. Nah, ini masukkan di sini. Footnote, pilihannya, kemudian bahasanya Inggrisnya diganti menjadi bahasa Indonesia. Pilihannya Chicago Manual Style yang full note ya, full note atau ada juga yang ya itu aja pilihan deh yang gampang. Chicago Manual Style ini udah standar ya. Udah footnote lengkap oke aja. Nah, udah. Nah, muncul sini kan. Kita masukkan saja namanya tadi Perdana. Nah, halamannya mungkin halaman satu ya karena ini masih di abstrak. Udah enter. Selesai. Nah, ini lengkap referensinya. Maka nanti di akhir halaman Anda akan memerlukan daftar pustaka ya. Daftar pustaka terakhir ya, halaman terakhir. Daftar pustaka. Nah, maka karena kita malas ngetik ini yang terbalik-balik, kita akan masukkan saja di sini daftar pustaka, klik paling akhir atas add bibliografi. Nah, otomatis dia muncul. Cuman karena dia hurufnya huruf besar, maka terpaksa kita edit. Nah, edit dulu home, kecilkan hurufnya jadi huruf yang tidak huruf besar lagi. Nah, kapital gitu aja. Ini juga sama. Nah, pindah hurufnya jadi huruf yang tidak kapital semua tapi kapital H word ya. Artinya setiap awal besar. Nah, selesai nih. Nah, maka jika ada yang menikah tapi tidak dicatatkan di catatan sipil, maka diistilahkan di negara Indonesia adalah nikah siri atau nikah bawah tangan. Nah, ini jar siapa? Nah, kita copy nih. Nikah bawah tangan itu jar siapa? Cari lagi di referensinya. Ya. Nikah bawah tangan. Nah, kita coba cari. Nah, banyak nih kan ya. Pandangan, perceraian, pelaksanaan, nikah bawah tangan. Nah, ini Sadu Zaria. Coba kita lihat 2001 baru nih dia nulis. Nah, kita lihat telah Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Nah, ternyata sudah ada fatwanya ya. Nah, bawa kita baca nih. Bla 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 sampai selesai. Kita cari akhirnya aja. Nah, ternyata ini kita copy. Nah, menurut siapa tadi? Menurut Muhammad Mohsi ya. Sekarang kita simpan di Zotero biar tidak ribet. Nah, telah muncul nih ya. Muncul sudah. Sekarang kita tambahkan di sini ya. Seperti seperti yang diteliti oleh siapa namanya nih? Mohsi ya. Mohsi yang menemukan bahwa nikah bawah tangan. Nah, kita lihat baca materinya apa nih? Nah, itu dianggap tidak resmi bagi pemerintah Indonesia. Nah, caranya gini ya. Karena, nah pasti ada alasannya. Karena apa alasannya? Nah, berdasarkan undang-undang, karena berdasarkan undang-undang pasal 5 ayat 1 dan eh, kompilasi KHI yang berbunyi bla 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 bla. Nah, nah, ini kopi aja ada apa? Karena di isinya ya. Jangan banyak nanti kebanyakan. Nah, harus dicatat agar agar tidak terjadi diskriminasi pada perempuan. Dah, selesai. Sekarang saya tambahkan lagi referensinya karena saya mengambil punya orang lain, saya tambahkan Zotero-nya di atas, tambahkan di bawah referensinya, kemudian masukkan namanya tadi siapa? Mohsi ya, Mohsi. Nah, udah dapat nih. Halamannya berapa? Ya mungkin karena di awal pasti halamannya di awal saja. Ayo bentar, kita lihat dulu Mohsi. Di sini halamannya 74 sampai 87 ya. Berarti kemungkinan besar kalau di abstraknya di awal berarti halamannya awal pertama adalah halaman 74. Nah, berarti kita ambil halaman 74. Dah, enter. Langsung jadi ya. Nah, otomatis kan? Nah, otomatis. Cuman karena ini huruf besar, kita paksa rapikan dulu.
Nah, gantikan jadi huruf kecil saja ya. Nah, CEA, kapital yang awalnya depan saja. Udah selesai. Kemudian kita lihat referensinya. Dapat jadi juga nih, sudah tuntung nih, otomatis tuntung. Nah, cuman tadi kadang berubah ya, kadang berubah karena referensinya Brudi. Nah, nanti mengeditnya Brudi aja, mengeditnya Brudi. Setelah selesai semua baru edit. Nah, atau setelah Anda banyak dapat nih, anggaplah nih ya, anggap saja sudah banyak dapat ya. Saya menemukan banyak lagi misalnya. Anggap saya dapat banyak misalnya bawah tangan, bawah tangan. Ini sudah ada ya, tidak ada lagi ya. Anggap nikah aja deh, nikah. Nah, saya ambil nih satu nikah, dua, nah, ada enter. Otomatis dia akan jadi dua referensi di sini. Nomor dua, ini satu materi. Lihat juga, nah, lihat juga dalam bla bla. Otomatis jadi referensi. Nah, kan otomatis nih. 4 dah. Tinggal tambahin lagi sampai 10 referensi. Nah, gitu ya. Pendahuluan. Berapa halaman pendahuluan? 2 halaman, 3 halaman cukup lah ya. Nah, pendahuluan di sini halamannya 2 sampai 3 halaman cukup ya. Maka pian tanya diri sendiri, jawab diri sendiri. Nah, pertanyaan itulah yang akan menjadikan sebuah referensi. Kenapa jadi membahas persusuan apa yang terjadi di masyarakat itu biasanya bla bla bla, jelaskan aja, menghayal aja, ketik aja terus. Jangan diedit. Nah, catatannya saya di sini apa? Jangan mengedit sambil mengetik. Mengedit kapan? Nanti aja. Ya, ketik terus, ketik sampai sampai muyak ngetik, baru mengedit nanti. Karena bila sambil mengedit sambil mengetik, nanti hilang pemahaman pian. Ya. Nah, ini untuk abstrak pendahuluan sudah. Metodenya, sekarang kita masuk ke metodenya. Ini anggaplah 3 halaman ya. Seperti yang aja tulis terus ya. Metode standar seperti yang kita bahas di mana-mana, kali jauh beda dengan materi yang Anda dapatkan selama kuliah. Ya. Kemudian hasil, nah, hasil di sini, hasil atau dulu mungkin kita ke biografi dulu ya. Biografi boleh, biografi sedikit boleh. Kemudian sedikit ada teori, nah, teori kafaah misalnya atau teori radhaah dalam Islam, nah, gitu. Jelaskan teorinya baru pendapat menurut. Nah, nanti ada materinya misalnya judul barunya adalah hasil dan pembahasan. Nah, ini judul akhirnya hasil dan pembahasan. Satu misalnya sepersusuan dalam kitab nikah. Nah, kopi yang teks Arab malam. Duanya misalnya sepersusuan dalam pendapat ulama Banjar. Tiga, analisa, hasil analisa. Nah, silakan seperti ini aja. Baru nanti kesimpulan. Dah, selesailah materi Anda. Nah, boleh, silakan ada yang bertanya. Nah, jadi di sini 10 artikel atau 10 sampai 15 artikel lah ya. Nah, ini gampang aja nih, paling setengah jam tuntung Anda bikin ini. Asal sudah ada tulisannya, tulis aja dulu ya. Nanti baru bila bingung nyar di diam dulu, nanti tulis lagi. Dan jika ini bagus ya, maka insya Allah akan kita bantu lagi sampai jadi judul proposal skripsi Anda nanti. Ya insya Allah Anda cepat selesainya. Ya 3 tahun, awal semester 8 udah sidang berataan gitu ya. Jangan nunggu sampai akhir 8 hanya baru mikirkan sidang gitu ya. Nah, ini tujuannya supaya memudahkan pian. Nah, dan hindari jangan sampai mengambil punya orang lain. Hindari sekali ya. Caranya bagaimana? Tadi kita jelaskan. Tulis teksnya, coret teksnya. Tulis teksnya, coret teksnya. Nah, ini coretan kopas nih, ini kopas. Ku coret jadi 3 halaman, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 baris jadi 3 baris saja lagi. Nah, gitu ya. Jadi kada bakalan plagiat nih. Cek aja pakai alat Turnitin yang berbayar tidak akan plagiat ya. Turnitin itu yang berbayar, tapi ada juga yang tidak berbayar, tapi yang tidak berbayar itu per halaman aja. Kalau Turnitin ini langsung, misalnya pian ngumpulkan 10 artikel hari ini, ke 10-nya akan kusekian dalam waktu mungkin 15 menit tuntung, dan muncul langsung angka-angkanya ya. Contoh gini ya, uh, ini contoh yang kemarin kawan-kawan yang skripsi ya, kawan-kawan yang skripsi kita scan plagiasinya. Nah, ini muncul kelihatan nih.
19, 27 ya, 21, 26. Ini tingkat-tingkat plagiasinya. Nah, jadi kalau sudah sampai 37, 36, paksa Anda harus merevisi materi Anda. Ya, diulang materi Anda. Tapi kalau yang sudah 19, 21, ini aman-aman aja. Ya, aman-aman aja. Nah, kemudian hasil teori ini dari kitab-kitab boleh, dari kitab yang lain silahkan ya, pembandingnya. Tapi kalau Arabnya diketik ya, jangan dipoto, itu di screenshot kemudian pindah ke teks Anda, jangan. Ya. Kesimpulan, tentu kesimpulan dari apa yang Anda dapatkan udah selesai. Ya. Silakan, ada yang sudah selesai separuh atau sudah jadi kita bahas, boleh di sini. Silakan. Ini dapat, Pak. Apa tadi? Dapat apa? Oh, iya, Pak. Apa kalau nggak kabaran? Ada di grup tuh. Ayo, Pak. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Dulu BPK nabrak orang lagi tuh. Siapa? BPK Iya, itu di daerah mana itu lagi jualan oleng BPK-nya. itu dia menyalip ternyata banyak slip. Iya. Akhirnya nabrak orang. Bahaya benar. BPK itu, ini kawan-kawan yang HTN bisa neliti nih. Tapi HK-nya bisa ya. Apa bisa dari sini? Hah? Hukum apanya? Ada kan perikatan perjanjiannya. Ikatan perjanjian BPK itu ada. Ya, pemadam kebakaran itu ada ikatan perjanjian. Jadi kalau ingin meneliti skripsi itu silahkan. Fauzan, silakan. Apa? Kenapa, Pak? Ada yang pertanyaan? Boleh. Kenapa terkait hasil itu? Terserah Anda, yang penting dapat. Mau 5, 4, 3. Mau 2 harus cukup kedikitan belum. Pakai WA aja. Kita pun via WA aja nggak kali. Ya, Pak, kalau misalkan nih, Pak, dari pendapat nasional ini, ternyata Iya, memang kayak tujuan dicari. Biar bicara yang beda kak, skripsi kan. Tidak apa-apa. Misalnya, iya karena pemahamannya sama berarti kurang lebih gitu. Nah ya. Cuman kalau pendak unik atau yang sifatnya penelitian yang dasar dan desain itu ya skripsi. Anda harus mencari pembeda pendapat, harus ada dapat itu. Tapi kan kita kadang awal waktunya, gak sempat waktu itu. Cuman kalau pengen membedakan lagi, yang ini yang kita bahas malam. Apa? Bentar ya. Ini ya, Bidayah Mujtahid kemarin. Bidayah Mujtahid ini pasti ada perbedaan nih. Halaman mana ya? Tentang sepersusuan nggak ya dulu ya? Mana ya? Bentar ya. Oh, udah ada ya? Rada Nah, usia susuan. Nah, ini kan pendasarannya ya, halaman susuan, halaman 67. Halaman 67. Ini kan beda nih, pasti beda nih pendapat ini. Kalau mungkin sama, harusnya beda pendapat. Pendapat ulama, ya ada masalah. Kan kita kan membahas perbedaan pendapat juga silakan. Ya. Halaman 67. Bentar. Jauh lagi ya. 54, 55, 56, 57. Oke.
Oke, 58, 59. Nah, ini. Yang kedua tentang halangan perkawinan. Istri bapak, istri anak, istri bala sampai bahas selesai kita bahas malam sampai ke permasalahan ar-radha'ah. Nah, ini ya contohnya. Nah, mereka sepakat bahwa susuan secara global diharamkan karenanya diharamkan itu karena nasab keturunan maksudnya bahwa bla 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 bla. Dari masalah ini muncul beberapa pendapat di bagian pertama, ukuran air susu. Nah, ini dibahas nih di bagian teorinya si Sipa. Ukuran air susu yang mengharamkan menjadi sepersusuan itu apa? Nah, pendapatnya apa? Nah, ini ada Arabnya nih. Arabnya ada. Anda copy aja di Arabnya. Di nanti aku kirimkan juga link Maktabah Syamiyah kalau malas ngetik Arabnya. Tapi kalau ada Arabnya itu di versi Arabnya. Nah, ini versi Arabnya ini. Sudah lo kita kirim nih linknya versi Arabnya. Mau membaca kitabnya ini karakawa instan ya, harus pelan-pelan atau belajar prosesnya lama ya. Tapi insya Allah dengan cara pian membaca terjemahan dari teksnya, insya Allah bisa sendiri nanti. Ya, rancak yang membaca aja terjemahnya. Nah, dia akan bisa sendiri. Ya. Oh, di sini halamannya bingung ya, halaman berapa ya? Nah, pokoknya intinya gini lah, ada Arabnya gitu ya, ada Arabnya. Boleh di copy nih pendapat-pendapatnya, nah, gitu ya. Satu, lama mengatakan tentang hal itu tidak ada pembatasan. Ini adalah mazhab Malik dan para pengikutnya serta diriwayatkan dari Ali bin Mas'ud dan juga pendapat Ibnu Abbas. Benar mereka ukuran apa saja bisa mengharamkan. Nah, jadi kalau yang pertama tidak ada adanya pembatasan, ya. Nah, yang kedua, ulama yang berbeda pendapat dari batasan ukuran mengharamkan. Pertama, ada tiga. Nah, kalau pertama mengatakan bahwa satu kali sedotan dan juga dua kali tidak mengharamkan. Jadi kalau satu dan dua belum. Nah, ini pendapatnya. Sedangkan tiga kali sedotan atau suan itu lebih bisa mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Saur. Ya. Yang kedua, yang mengharamkan yaitu 5 kali susuan. Pendapat dari Imam Syafi'i. 5 kali kanyang. Yang ketiga, 10 kali susuan. Penyebabnya apa? Kontradiksi dari kalimat umuman Al-Quran. Kalimatnya adalah wa ummahatur radha'ah ya. Wa ummahatikumul lati arda'nakum. Dan perempuan-perempuan atau ibu-ibumu yang menyusukan kamu. An-Nisa ayat 23. Nah, ini yang dasar jadi referensi nanti boleh copy, boleh diketik, terserah pian Arabnya. Tapi terjemahannya ini sudah ada. Ya. Nah, jadi kalau ingin mengetik, silakan seperti ini. Kalau pengen Arabnya, nanti pakai Maktabah Syamilah, itu bisa di-download, diinstal di rumah Anda. Nah, kalau mohon maaf ya, tidak mengalihi pian, kalau kawan-kawan yang mungkin kebetulan tidak ada komputer atau laptop di rumahnya, mungkin ada perlu cari solusi ya. Cari solusi itu maksudnya, apakah mengetik di HP? Nah, HP bisa jadi ketikan, asal Anda punya keyboard Bluetooth atau ya sejenisnya lah. Tapi kalau ada keyboard Bluetooth, kayak mengetiknya gitu ya. Sementara Anda online ya, jakanya Anda di Win, pakai aja nih di perusahaan tuh gratis pakai komputer ya. Seberapa lama pun silakan, seharian pun silakan ya. Pakai aja gratis ya. Tapi karena Anda di rumah masing-masing, saya juga bingung bagaimana mensiasatinya. Tapi jangan maksa ya. Ya orang maksa kuitan kena minta tukarkan komputer atau laptop. Mah jauh lumayan kadang lagi sekolah bila kada pian tukarkan laptop mah tak kaju-kaju sih ya kalau sih lah. Jangan ya, Zapozana, jangan maksa. Ya. HP Anda ini harganya rata-rata 1 juta minimal. Laptop komputer yang second yang bekas warnet yang kartu pakai itu rata-rata 3.000. 3.000 sampai 4.000. Nah, itu komputer bekas warnet yang kartu pakai lagi. Warnet kan ini sistemnya bukan warnet lagi tapi sistemnya adalah main game. Jadi kalau orang ke warnet bukan lagi ngenet tapi menggame. Nah, jadi kalau speknya terlalu rendah, gamenya tuh kawa, maka dijualnya, jual barang aja kita, jual timbai aja intinya. Nah, itu yang penting payu lah intinya. Nah, murah-murah aja, ada 300.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000 tergantung dari layarnya. Karena layarnya mahal, mungkin mahal itu 100.000 lah layarnya biasanya. Nah, itu bisa untuk komputer-komputer bekas ya. Nah, dalilnya hadis Aisyah dari Rasulullah la tuharrimul masatu wal masatani wa miradatu wa miradatu'atani. Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan dan tidak pula satu dua kali susuan. Nah, ini dari riwayat ini maka muncullah perdebatan tentang radha'ah. Dan ini diketik aja, boleh dimaknai ulang.
Nomor 37 ada hadis ini lengkap nih footnote-nya. Anda copy aja nih teksnya. Nah, boleh Pak, boleh. Kenapa? Ya, referensi. Karena referensi kitab tidak mungkin keliru ya. Ini kitab sudah ada, cuma diterjemahkan. Nah, tinggal ambil. Mana hadisnya? Hadis sahlah tentang salah Nabi SAW bersabda, "Ardi'i khamsa radha'atin." Apa referensinya? Nomor 37. Nah, dalam sahih, hadisnya sahih ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2601, ada An-Nasai dalam kitab Al-Kubra 51, Ahmad belum sampai selesai. Nah, gitu. Ya, silakan. Apa lagi? Maunya tuh ada yang sudah selesai, yang kita diskusikan bersama supaya bimbingannya gampang lah ya. Maksudnya tuh tidak mengganjal gitu. Aulia hadir, Aulia Norobani hadir ya. Haris hadir. Oke, aku melihat kayak ini gimana caranya. Oke, kayak ini kali ya, supaya kalau kelihatan. Kayak jangan hadir Pak, tinggal namanya aja. Kecuali namanya kata kelihatan. Silakan, ada pertanyaan. Abizar Al-Ghifari siapa? Oh, Abizar di ini ya, angka 18 ya, 19. Oh iya. Silakan, ada pertanyaan. Nggak, ada yang bertanya boleh silakan. Fauzan. Hmm. Hmm. Iya, iya, oke. Jangan mengalihi diri Anda sendiri. Yang gampang-gampang aja. Yang penting Anda sudah menelaah dari kitab-kitab gitu aja. Intinya gitu. Nanti kan setelah Anda kumpulkan, kawan-kawan akan melihat ya. Kawan akan melihat yang mana yang mungkin apa ya, mau bertanya silakan boleh. Nanti kan kita koreksi. Makanya pertemuan sisa 4 kali pertemuan ini bagusnya itu apa ya, kita lebih cenderung kepada diskusi apa yang maunya Anda yang nggak bisa tuh apa gitu ya. Apanya yang belum bisa gitu. Jadi kan kita bisa bantu gitu ya. Mungkin kada ada apa diskusi nanti bingung ya. Tapi kalau ngumpul tanpa imbai di akhir perkuliahan, nah ini kasihannya aku memeriksa tunggal butingan kalau banyak kan ya kan. Kada ketangkapan, kada ketangkapan jago banyak. Banyak mana yang dibaca misalnya gitu kan. 14 ini. Si Faisal Ansari hadir? Hadir ya Faisal Ansari ya. Punya Anda apa judulnya Faisal? Iya. Maksud belum tahu apa ya? Yang izin itu pian kah yang rekam apa rekam gawe di pemateri apa di kelas ya online online ya. Oh itu Amir ya, Amir ya apa, Amir ya. Oh iya Amir. Iya iya iya. Oke, siapa lagi ingin diskusi boleh, mumpung kita bisa diskusi secara online, bertemu secara online maksudnya. Boleh. Mm-mm. Bentar ya. Ahmad Muhammad Alpin bang ada. Muhammad Alpin tidak ada ya. Terus apa lagi? Nah, ya.
Boleh. Terus ya itu masalah Anda gampang aja tinggal tanya, menurut Pian Pak, yang menikahkan anak Pian ini kena siapa ya? Bilanya binian, Jarsidin, aku pang kena sih. Kenapa ya rancak di kita nikahan tuh yang menikahkan tuh penghulu atau wakil lawan ulama? Kenapa bisa kayak itu ya? Nah, yang kita ambil kan pendapatnya kenapa memindah ke ulama tuh, nah yang ditakonakan tuh kenapa? Aku jar hendak mengambil barakah lawan sidin, jar, biar mengawinkan anakku ya. Taulah hukumnya pian toh, bilanya kita menikahkan tuh harus kita yang kawa, punya kakak hanya bu uzur bapadah lawan wakil. Ada lah pian bapadah kayak itu. Karena aja aku melihat kawanku bener aja anak sirinya dikandikan oleh guru si Anu jar. Nah itu kan pendapat tuh. Nah itu Anda masuk kan. Ditulis wawancaranya dalam bahasa Banjar, ketik miring, dianalisa gitu. Jadi panjang materi Anda. Baru jelas maksudnya apa gitu. Hmm. Hmm. Heeh. Syarat-syarat perempuannya, kenapa ya pembahasannya ya? Syarat-syarat perempuannya. Hmm. Apa materinya? Tentang apa? Coba dijelaskan dikit dulu. Satu. Oh, berarti Pia ini membahas siapa yang berhak menikahkan anaknya gitu ya. Syarat yang menikahkan anaknya kalau tadi jawaban Pia tadi. Kenapa berpindah kepada saudaranya jar? Itu kan bilanya ada yang kada balik karena kau menikahkan anak anu kakaknya yang binian. Biasanya kakaknya ada binian, adiknya ada, abahnya kada lagi meninggal. Ada adiknya kekanakan tapi nya bolehlah jadi wali. Belum lah. Tapi kalau perempuan yang berhak atau syarat perempuan yang dinikahkan jadi wali itu siapa? Itu kan ada. Itu kan cuma dua. Pertama yang mohon maaf mungkin perawan dengan janda. Itu kalimatnya itu aja biasanya. Yang pengen bahasnya mana kira-kira? Iya, maksudnya yang pian ingin teliti apanya? Nah, ini tadi kalimatnya sama, maksudku tadi jelas bahwa perempuan itu dinikahkan oleh abahnya atau kainya ya. Bila kada kai atau abahnya, boleh yang lain loh. Nah, syaratnya apa aja? Ada kan ada 12 syarat itu diantaranya. Nah, Pian coba diskusikan dengan yang di sekitaran Pian atau lingkungan Pian, bertanya, misalnya Pian tuh menikahkan anak Pian, ke siapa yang Pian nikahkan tuh? Langsung Pian kah? Atau Kai kah? Atau langsung ke ulama atau penghulu aja kah wakil? Nah, itu kan pertanyaannya kan simpel aja. Jar sidin aku bilangnya anak menikah, aku pun menikahkan kan aja. Nah, itu jelas lah. Berarti yang mewakili apa? Biasanya Pian karena bang ya bata yang menikahkan bila aku kada kena langsung aku unjuk penghulu aja. Kenapa? Karena kakai kai kah ada ya kuitan masih hidup ya masih sini ya cuman takarannya sih nanti bisa jauh pandai sih aku asal gayar kena kai ini bisa menyampaikan akad kena aja karena kan ke penghulu aja sudah. Nah itu kan asumsi pendapat aja kita tulis aja bahwa jika abahnya kada kawa langsung ke penghulu aja sudah. Pendapat-pendapat aja kita cari itu kita ingin tahu karakter aja harus ngalih-ngalih yang berpikir bila pendapatnya dapat dah selesai gitu aja. Makanya pun via WA saja. Kita ingin tahu karakter masyarakat di tempat kita tuh nah. Ya, salah satu wali ya kalau saya jelaskan benar detail kayak panduan wawancara kan bisa juga, kalau usaha kayak itu yang ringkas saja. Ya, langsung to the point ini nggak apa juga. Betul. Iya, pakai WA aja kalau sendiri tangi. Amun KUA sambil belang yang datang ke rumahnya apa ke KUA lah. Nah, ada etis kalau kita ke KUA pakai WA ya orang.
Aku rancak kayak kau pandiran masalah. Karena apa kan pakai surat observasi? Cuma supaya hidup kita tuh lebih berjalan daripada di rumah aja tuh, nah. Masa di rumah aja, atau harus pegawai belajar di rumah gitu. Ke lapangan lah. Ada lagi? Gimana boleh Pak? Ya, ada di, boleh. Kalau yang berubah sesuai dengan mau Hmm, ya, ya. Hai, ya, dah. Itu bang, materinya. Kita kadang menganggap pendapat masyarakat itu salah atau benar tidak. Kita hanya minta pendapat saja. Yang menentukannya adalah analisa pian. Misalnya nih, ada Dira. Pian di mana kampung? Nah, benar masakan Anjir gitu ya. Nah, jangan masakan Anjir yang larinya sepersusuan itu bilangnya pada menyusu. Dah, satu orang. Jasekong nangarannya sepersusuan itu bila inya pernah berdiam di rumah. Nang menjagakan tuh nah. Jadi sepersusuan tuh jangan belinya kawinan anak-anaknya aja. Padahal kan menyusui ada pendapat. Kan salah gitu. Yang ngarannya sepersusuan tuh aja menurutku, kan menurut masyarakat Banjar ya, fenomena ya, keadaan. Bahwa bila inya menyusu sampai 2 tahun di rumah itu, nah itu sepersusuan Banjar. Silakan ketik bahasa Banjarnya, cetak miring, baru bawahnya berikan terjemahan analisanya. Gitu. Kita pengen tahu aja supaya pian tuh berinteraksi dengan masyarakat intinya gitu. Pepandiran. Amun kolar bertamu, via WA. Bro, bapak ada pang abaikan betaku sedikit nah. Ah itu jangan kawanan pian SD itu nah ya Allah. Kawanan pian SMP Asanawiyah Bahari. Takon lah sedikit tak sampaikan abaikan lah. Jawabannya kita pengen kirim tok di WA ini tok. Nah itu aja kadang ngalih ada. Makanya kayaknya metodenya wawancaranya kan ku cek juga nanti jawaban pian ya. Ku cek juga nanti ku baca metodenya. Bujur lah seperti ini metode. Oh berarti salah aku bantu. Yang benarnya seperti ini gitu. Ya. Insya Allah lah karena yang B itu jarang memberi B. Rata-rata A asal bujur aja betul. Bila serius ya A. Insya Allah A plus. Karena ngalih penelitiannya. Tapi manfaatnya ya dia. Kalau ingin pian tingkatkan kualitasnya ke skripsi, luasi materinya. Diperluas materinya. Misalnya menurut masyarakat Anjir, Muara atau Anjir. Ambil sampel informannya sampai misalnya 10 orang. Siapa yang pernah melakukan sepersusuan? Siapa yang pernah sepersusuan dengan anaknya? Nah itu kalau skripsi, kalau ada skripsi ini siapa aja lah yang memiliki anak atau keluarga, boleh Anda tanya. Pendapat saja, maka judulnya itu adalah pendapat, bukan kasus yang sepersusuan tidak. Kalau kasus sepersusuan ngalih mencari, karena cukup waktu kita sampai 2 semester, ya makanya skripsi-skripsi itu banyak terlambat. Kenapa? Karena mencari kasusnya itu yang lapah. Nah, harusnya jangan kayak itu otak pian atau pemikiran kita. Pindah, turunkan ke yang lebih gampang. Pendapat masyarakat terhadap sepersusuan. Itu kan kadang berarti dia harus sepersusuan nggak? Tapi kalau pian tambah studi kasus, masyarakat Anjir Muara yang berdoa, nah ini tanggal aliham. Ngalih kan mencari, bisa dapat saya keuangan itu gini, iya bisa jadi kareda gitu. Tapi kalau ada ya alhamdulillah bagus lagi. Misalnya kebetulan Anda nih, Haryadi sepersusun lawan calon misalnya nih, menangis-nangis Haryadi dah. Kenapa hanya jadi pada ulun hari ini? Kenapa pian tega bana lolo. Karena kawa Haryadi ay bahari abah nih kan ingat dua. Ternyata calon ikam ini sepersusuan lawan nang menjagakan ikam bahari waktu halus. Tuh nah, di Anjer Muara sana rumahnya. Iya, ay bahai. Itu tuh pangnya hendak kita datangi ke rumahnya anak belang. Pas badatang, ay pinando. Pian iya kabari yang menjagakan Haryadi waktu halus. Ah iya bujur di waktu Haryadi masih dalam kendongan. Mama ikam mau unjuk ikam ke aku karena aku nih maimpu akan ikam. Khusus ya karena ikam kehausan jar. Nah ham jar.
Maka ikam ini sepersusuan lawan calon ikam ini. Maka kada jadilah sepersusuan. Karakawa ikam nikah karakawa. Paksa sorong ke Faisal Ahmad ya sudah. Faisal Ahmad kada sepersusuan. Aja lanjutkan Faisal Ahmad aja. Nah, menangis sama Riyadi. Kawan juga musuhnya ternyata. Memang berat Pak dia. Kawan ini kisahnya Jakawan tiba-tiba menikung ini yang parah. Menikung ini yang berat. Tiba-tiba aja kalau si Palah ditikungnya lawas menggaduh sampai semester 6 digaduh nih. Duit habis, nasi goreng habis, duit macam-macam konyol-konyol kada jelas. Semester 8 kawan berdatang hari saya. Apa ada? Menangis darah awal lagi. Kecuali belum akad. Nah, bila belum akad pasti bisa. Coba-coba lagi lah, nego-nego. Siapa tahu berhasil ya kan. Apa Pian? Hah? Oh iya lah, mana kertasnya? Pesan aja lah. Nulis Arabnya gini dulu, nulis Arabnya gini lah. Apalagi ngajar bentar ya. Oh, iya. Nah, kayak kawan gue udah nulis. Tulis apakah? Kalau Pian. Di situ nyaman nah, ini karena ngopi nulis Arab. San, ada lagi? Ingin bertanya diskusi kita bantu, jangan takutan, Pian, jangan apa ya kita ya, jangan apa pesimis. Aku kan bisa. Ya diskusi lah, aku siapa jangan bantu. Apa yang Pian hendak tuh aku bantu aja. Selama aku kawal. Tapi ketikannya tapi Pian ngetiknya. Ada satu cara ya mengetik dengan cara gampang. Voice note itu bisa jadi ketikan. Contoh, aku kadang bilangnya malas mengetik WA, aku pakai voice note aja. Tapi bahasa Indonesia. Jadi bahasanya jadi panjang banget. Nah, supaya pian mau gampang, kalau kada salah gini ya caranya. Google Drive, buka Google Drive. Ini kalau kada salah caranya di WA ini apa di ini Google Drive. Kemudian masuk ke Google Dokumen. Kelihatan ya Haris ya? Ini share-nya kelihatan ya? Oke, baik. Eh, kemudian masuk ke bagian alat kalau kada salah. Alat. Hmm, mana ya? Format. Mana ya teksnya? Ada dulu teks membaca teks itu. Oh ini. Speech Recognition Soundwriter. Start. Nah, coba saya mulai ya. Saya membaca di sini deh. Nah, dia akan membaca sendiri dia. Record button. Language komplikasi. Kita coba dulu bahasa. Oh, nah, udah Indonesia ya. Sudah ada Indonesia ini bahasa Indonesia. Coba kita mulai. Tes 1 2. Nah, jadi kan? Enter. Maka pada dasarnya jika kita malas dalam menyelesaikan tugas akhir, maka tidak ada faedahnya sedikit pun. Nah, coba kita lihat. Jadi nggak teksnya, saya nggak ngetik ya. Nah, koma. Bisa nggak ya koma? Nggak bisa ya. Nah, lagi koma aja deh. Penuh. Oleh karena itu, maka seyogyanya lah kawan-kawan sedari awal dari sekarang menyelesaikan tugas yang mungkin agak sedikit susah dan sulit dikerjakan. Tapi ini insya Allah jika dikerjakan selesai aja. Nah, selesai. Begitu juga jika merasa kesulitan, silakan bertanya dan diskusikan. Memang saya mengakui bahwa mata kuliah Anda banyak sekali dan bukan hanya ini yang Anda kerjakan. Mata kuliah lain juga ada, makalah juga ada dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah bukan masalah tugas, tapi masalah kita dan efisien waktu. Karena sering di rumah, waktu kita malah banyak sibuknya dibanding tidaknya. Sibuk ngapain? Mungkin dari belanja, nongkrong, belajar, jalan-jalan, disuruh orang tua, sibuk. Bandingkan ketika kawan-kawan masih di semester 1 atau 2 sebelum pandemi, yang mungkin hanya di kos saja.
maka lebih efektif kegiatan Anda. Karena Pak, dari pagi sampai siang di kampus saja, mengetik dan sebagainya. Nah, itu ya. Selesai. Tanpa disadari, selesai materi Anda, hanya sekedar berbicara dari jarak jauh. Wih, keren kan? Otomatis gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, baru Anda edit. Nah, udah selesai, edit. Selesai deh, oke ya, stop. Nah, udah. Baru kita edit. Nah, ceknya teksnya bagaimana, teksnya ada yang salah tidak gitu. Nah, kemudian di copy, setelah di copy baru Anda pindah ke artikel Anda. Nah, selesai kan? Misalnya gini ya, saya sudah selesai ngetik nih ya. Saya sudah selesai ngetik, saya copy, ketikkan saya pindah ke Word ya. Masukkan saja di bagian pendahuluan. Nah, selesai pendahuluan saya. Nah, kemudian saya jadikan referensi lagi nih, Anda key footnote-nya, taruh footnote ya. Taruh footnote misalnya eh, tentang hukum deh ya, yang sudah saya download dari sini misalnya ini deh ya, halaman 5. Otomatis dia akan jadi langsung footnote nomor 4. Nah, nomor 4 udah jadi otomatis. Referensinya juga otomatis sudah jadi Abidin karena dia huruf A di awal. Meskipun di sini dia Abidin karena dalam aturan daftar pustaka itu dibalik namanya, otomatis dia otomatis kembali Abidin Zainal. Karena dia huruf A jadi tentu dia pakai awal. Nah, kalau Anda manual Anda harus ngetik lagi misalnya gini. Zainal, koma. Salah aja. Dibalik jar. Akhirnya Abidin. Salah lagi ya. Abidin tuh kayak ini. Salah lagi ya. Muyak apa dah. Lalu depresi sendiri. Nah, jadi kalau seperti ini kan gampang tinggal ketik jadi selesai. Ya, silakan ada lagi? Ya, boleh. Hmm. Perempuan yang terus masalahnya eh apa ya? Hmm, iya harus ada. Misalnya gini, pendapat ulama Banjar terhadap perempuan yang sunnah dinikahi atau perempuan yang apa ya, yang dianjurkan untuk dinikahi. Pendapat ulama aja. Ulama kan pasti tahu ya karakter kafaah itu. Datang Anda ke siapa misalnya guru atau ke siapa yang menurut Anda dia paham dengan fikih atau pernikahan, tanyakan, Pak, bertanya dikit pala menurut pian sunnah menikahi perempuan itu seperti apa, Pak? Nah, adalah hubungannya dengan umur. Misalnya aku aja lah, kamu takut nih. Aku sunnah bagiku perempuan itu adalah perempuan yang anung, amun ketuhaan kena aku harus cocok. Itu ada dasar hukumnya. Karena tapi menurutku yang namanya sunnah bagiku adalah perempuan yang sudah siap untuk dinikahi. Artinya dia siap bekerja mungkin, rumah tangga juga dia bisa bekerja, menjaga anak tanggung jawab. Jangan sampai menikah tadi malah menyebabkan bumerang, cerai juga ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kita tidak memahami karakter perempuan tersebut gitu. Nah itu kan, nah sunnah menurut ulama yang pian temukan itu seperti apa gitu. Dan kita menikah apa sunnahnya? Sunnah perempuan itu pertama apa? Adalah herfah lah. Catatan herfah itu artinya bekerja. Nah, yang pertama apa? Yang sunnah untuk perempuan yang nikah itu apa? Balik berakal ya? Apa mana saya lupa juga. Beragama dulu satu. Terus, perawan. Tiga, empat. Terus, nah itu yang sifatnya tungkal mar'ah ya. Terus ada lagi, bekerja rasanya ada. Rajinan, ada nggak? Itu kan sunnah tuh. Ada lah pendapatkan di pikir lain. Nggak ada pikir lain itu cukup sampai tungkal mar'ah apa saja. Tapi ini materinya agak banjar banget. Jadi kalau kita tentukan, Pak, menurut Pian bahwa mengetahui perempuan itu suka atau mudah hamil itu kayak apa menurut Pian? Nah, ternyata di sini cek aja ke kesehatan. Nah, ternyata ada tambahan bahwa
disunahkan juga ketika mau menikah itu cek peranakannya atau cek dalam konteks USG ya istilah sekarang ya. USG itu analisa Anda. USG itu berarti menentukan bahwa dianjurkan ya bahwa perempuan itu bisa hamil karena itu tujuan dalam pernikahan itu. Rata-rata gitu. Apalagi? Ulamanya jangan banyak-banyak. Kalau banyak banget karena skripsi. Satu, dua, tiga orang lah. Tiga orang cukup lah atau empat orang cukup. Pengen tinggal di mana, Haris? Banyak tuh. Yang datang belang sampai belang tabarukan dengan guru-guru Darussalam. Belang itu jangan belang aja bawakan dasidin nang kayak ini sesajen. Sesajen. Ini ngarannya wa idzana jaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Adab kita belangan orang tuh bawa sesuatu. Barang gula setengah kilo, kan teh kaswada seplastik. Jadi teh gula guru, Assalamualaikum, salam nih ulun anak belang ulun pian. Ulun tadi dititipi kuitan membawakan ini ke sana. Oh ya kasih. Sini kadang mengatakan ini baik atau tidak, tapi sin paham karena ini ada aturan dalam Al-Quran. Ketika para sahabat ingin datang kepada Nabi, turun ayat wa idzana jaitumur rasul, jika ingin menemui Rasul faqadimu baina yaday najwakum sadaqah. Bawa sedekah dulu, baru sedekah dulu, baru belang ke rumah sidin. Lalu jar guru kita kiasnya bila belang lawan ulama itu bawaan barang setengah kilo gula sabuting teh bawa asal ada. Nah, wah ini kan zaman canggih. Sabuting jadi kopi dah. Bahari aku bilangnya belang bawa gula lawan teh. Teh tuh yang teh celup yang harga 2000 jen dia banyak. Kadang-kadang beli juga bahari. Cuman betapa bahagianya ulama ketika kita rangisin tahu bahwa ikan adab nah itu. Ada adab. Ini kadang datang minta banyu, bulik minta banyu. Ada domba apa-apa. Kalau amplop tuh lain kisah. Amplop itu pemberian setelah pengen memberi sesuatu. Misalnya minta doa, memberi amplop tuh upah jatuhnya. Tapi kalau kita datang memberi dulu, upah lah. Ada Allah. Kadang menyogok lah. Masa menyogok ulama? Nggak ada istilah menyogok ulama. Cuman adab. Wa idzan najaitumur rasul faqadimu baina yaday najwakum sadaqah. Ulama di sini boleh Anda karakterkan saja. Misalnya dia pernah mengajar yang gampang-gampang aja, yang dekat-dekat atau santri deh, harus ribet. Santri Darussalam tuh banyak kan. Anda tanya aja menurut yang berpengalaman dengan fikih, tapi bagusnya yang sudah alia, yang sudah paham benar tentang pernikahan gitu. Tanya aja terus, tanya terus. Rekam, pertanyaan tadi akan jadi Anda kan jadi analisa. Panjang tuh rekaman tuh, ya panjang juga analisa Anda. Jadi itu untung cepat gitu. Makanya maksudku tadi, kenapa kita perlu WA grup, WA atau chat atau itu memudahkan. Jadi ketika jawabannya tadi tinggal pindah. Bila bahasa Banjar, pindah ke bahasa Banjar. Ke cetak miring, dia analisa Anda. Cetak miring, 3 baris. Tapi jangan juga sampai sahibakan. Mungkin 3 baris cukup. Pindah lagi materinya. 3 baris lagi. Berikan analisa. Akhirnya dua halaman itu isinya cuma diskusi aja. Diskusi. Baru nanti Anda berikan analisa akhir. Kesimpulannya apa gitu. Ya. Oke, apa lagi? Jangan aku pengen kada efektif piannya efektif itu maksudku supaya pian interaksi, belajar bersosialisasi sebelum nanti ke lapangan bujuran. Pian tinggal di mana Fauzan? Banjarmasin. Nah, di mananya? KS Tubun, Parak lawan Pasar Sarmiji di daerah sini rumahnya di Sarmiji itu di mana ya? Di mana Pak Arek? Di Belitung. Belitung ujung tuh ada masjid situ masih din. Pasar Miji, Belang masih din. Ada pikir sih din. Dan ketua apa bagian MUI bagian apa gitu. Satu orang dapat siapa lagi pencari. Ini pendapat ya pendapat ulama lah. Anu betakon jeung setai ulun ini hendak mengembangkan keilmuan nah di bidang ini nah minimal spesialis bidang apa tadi Pian judulnya? Nah, jadi masing-masing kawan-kawan yang 28 orang ini, 27 orang ini memiliki subspesialis sendiri. Ada yang masalah pernikahan di bidang wali, ada yang masalah sepersusuan, ada yang bujur-bujur di bidang perpindahan hukum wali, ada yang nikah dengan lafaz bahasa Banjar. Jadi adalah sudah keahlian di bidang masing-masing fikih. Kalau fikih murakab umum, fikih 1 2 3 umum. Yang ini subspesialis karena spesialis di bidang penjandaan. Oh, ada juga nanti. Adalah judulnya penjandaan ada tentang janda. Menikahkan perempuan yang sudah menikah. Siapa hak berhaknya? Izinnya. Nah, tanya tuh nanti. Menurut Pian Ustadz,
yang namanya janda tuh bujurkah? Izinnya itu adalah mengiyakan si jandanya, bukan yang tidak. Nah, itu kan didiskusikan. Kalau perawan kan misalnya Sipa dikawinkan abahnya, udah hai, dah urusan aja Sipa ya. Bis kisah. Sipanya lagi online, abahnya ngawinkan, boleh lah ya. Iya karena emang masih di bawah tanggung jawab abahnya, ya kan? Iya lah Sipa. Bayam, takut nih karena siapa yang menikahkan perawan sih? Nah, ini kan jadi subspesial, ada spesialis perawan darah, ada spesialis yang janda, ada spesialis kapaah, ada spesialis. Aku ada mendengar hari saya kafah itu diantaranya adalah herfah. Di fikih itu ada. Herfah itu perempuan itu mampu bekerja. Jadi kalau perempuan itu kadang mampu bekerja, mohon maaf tidak semuanya juga ya. Hidupnya cuma bersolek aja, ini bahaya nih. Bila laki karena kamu mengkosi bisa terjadi perceraian. Tapi kalau mampu perempuan itu bersikap wajar kayak Sipa nih misalnya ya, sifatnya alhamdulillah, iya kan Sipa lah orangnya alhamdulillah, ada alhamdulillah, duit kadeda alhamdulillah juga, selalu alhamdulillah. Nah ini sunnah dinikahi, jangan lagi mencari yang lain, bapak dan kita aja, bapak dan di HK ini aja, karakternya udah jelas. Kalau mencari yang lain belum tentu. Aku aja aku naik kawin nikam ya, tapi syaratnya siapkan candi Prambanan di belakang rumahku. Apa maksudnya? Siapkan rumah. Ah, ngeri kalau. Hanya kawin siapkan rumah dah. Yang kedua aja, aku tidak mau berkendaraan karena panas. Nanti kok apa hitam tanganku. Padahal hirang tangan kita ini sudah ya Allah. Oh, hirang sudah banjir. Habis paksa terjual paman kuitan anak hari saya. Nukarakan mobil. Inilah nangarannya pernikahan tidak. Ya. Pernikahan itu adalah yang menerima alhamdulillah, yang kada alhamdulillah. Kada dicari, jangan kada itu berdiam. Kita aja syukur hidup ini aja. Bilanya ada, yang ada binipan. Jangan, bila kada coba cari. Ini kada. Ngotan di rumah berdua. Ngonjun kada, bohong kada, apa kabar? Gitu ya, sudah cukup nih, pas jam 10. Jika nanti masih ada yang bingung, kita diskusikan di WA Group boleh. Jangan japri ya, aku japri karena baca biasanya. Kalau WA Group tuh baca aja. Tapi yang ada penting jangan buat pander. Apa Zan? Kapan aja Pian bisa di WA Group. Berkas ini belum Di grup, nanti aku tuh baca di grup. Kalau japri karena khawatir tak ke bawah harus baca lagi. Ya. Mau nyakawa secepat, soalnya ini kan teman ke-14 ya hari ini ya kalau saya 14. Nanti khawatir karena kebanyakan numpuk aku membaca semingguan kasihan karena pengen revisinya kecapat kalau kedapatan. Sementara pengen belum setelah bila dia setujui ACC baru cek plagiasi. Setelah cek plagiasi baru pengen kembalikan lagi ke aku. Bila sudah bebas plagiasi hanya fix tugas akhir pian. Lama prosesnya, ini kada gampang. Mungkin 3 mingguan memakan waktu. Tapi kalau cepat pian kumpulkan cepat juga tuntungnya gitu. Ya, demikian mudah-mudahan apa yang kita dapatkan secara online bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan yang berhadir.